kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibrahim SPTMP. Saat ini menjadi dosen tetap yayasan di program studi peternakan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Madako Toli-Toli. Saat ini saya dalam karir dosen saya itu sudah berkarir menjadi dosen sejak tahun 2018. TMT saya itu pada 1 September 2018. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan dan membuat video terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Nah, dalam hal ini saya mencoba menjelaskan terkait mata kuliah yang mata kuliah yang akan saya ajar, yaitu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, mata kuliah ini bobot nilainya itu SKS-nya sebanyak 2 SKS, yang mana kode mata kuliahnya itu PTK 076. Nah, pada mata kuliah ini juga diampu atau diambil pada semester 2 berjalan dan bersifat mata kuliah wajib yang harus diambil pada program studi peternakan. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan manajemen, kemudian konsep dan fungsi manajemen, baik itu fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kemudian pada mata kuliah ini juga membahas terkait dengan teori motivasi, kemudian konsep komunikasi, konsep manajemen bisnis, konsep kepemimpinan yang akan kita bahas pada deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini. Kemudian bahan kajian atau bahan pembelajaran yang akan kita bahas ini sebanyak 8 bahan kajian pembelajaran. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen, kemudian fungsi manajemen itu sendiri, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi di dalam dasar-dasar manajemen. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi. Yang kelima manajemen bisnis. Yang keenam itu terkait dengan kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kemudian bahan kajian yang terakhir yaitu terkait dengan manajemen perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini, yaitu dasar-dasar manajemen. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan dalam bisnis bidang peternakan. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu menjelaskan tentang motivasi dan komunikasi di dalam fungsi manajemen. Kemudian CPMK yang terakhir yaitu mampu menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen bisnis. Nah, dari keempat CPMK tadi, turunannya itu masuk ke dalam perkuliahan. Jadi pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, di minggu pertama itu kita masuk terkait dengan pembahasan mengenai kontrak perkuliahan. Kemudian ada juga terkait membahas bagaimana rencana pembelajaran dalam satu semester ini. Itu akan kita bahas juga terkait dengan RPS. Kemudian pada minggu kedua atau pertemuan kedua itu kita berbicara materi terkait dengan teori dan sejarah perkembangan manajemen, kemudian dalam ruang lingkup pengertian manajemen,
perlunya manajemen dan apa saja konsep dasar di dalam manajemen. Kemudian pada pertemuan ketiga kita masuk terkait dengan materi dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Nah, ini diharapkan nanti menjelaskan tentang bagaimana batasan perencanaan, kemudian strateginya itu bagaimana, kebijakan dan atau taktik program yang akan kita gunakan di dalam perencanaan. Kemudian pada kita masuk ke materi fungsi manajemen dari pengarahan. Nah, ini akan membahas terkait pengertian pengarahan itu bagaimana, kemudian karakteristik pengarahan itu bagaimana, dan apa saja yang masuk di dalam pengarahan konsultatif. Kemudian pada pertemuan kelima kita masuk ke materi fungsi manajemen berikutnya, yaitu pengkoordinasian. Nah, ini bagaimana terkait dengan bagaimana cara berkoordinasi, kemudian jenis-jenis koordinasi itu apa saja, seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-6, ini pada pertemuan ke-6 ini terkait dengan fungsi manajemen pengorganisasian. Nah, ini berbicara terkait apa itu pengorganisasiannya, pengertiannya, tujuan, teori di dalam hubungan organisasi itu apa saja, itu masuk dalam pertemuan ke-6. Kemudian pada pertemuan ke-7 itu kita berbicara terkait dengan fungsi manajemen berikutnya, yaitu pengawasan. Nah, ini menjelaskan terkait dengan pengertian, kemudian proses dan metode dalam pengawasan itu seperti apa, itu pada pertemuan ke-7. Kemudian pada pertemuan ke-8 ini kita masuk ke ujian tengah semester. Nah, ini materi akan kita ujian UTS-kan ini mulai dari pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-7. Kemudian pada pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 itu berbicara materi terkait dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu meliputi perencanaan dan lain-lain, kemudian batasan dari perencanaan, strateginya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-11 ini terkait dengan materi teori motivasi. Nah, ini apa saja itu, apa yang dimaksud itu dengan motivasi, kemudian teori-teori motivasi itu apa saja, kemudian bagaimana cara-cara dalam memberikan motivasi, seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-12 itu terkait dengan konsep komunikasi. Nah, ini pada intinya dalam komunikasi itu ada 6 unsur yang harus kita capai, mulai dari sumber, sasarannya, kemudian efek dan umpan balik di dalam konsep komunikasi. Kemudian pada pertemuan ke-13 kita masuk ke materi konsep manajemen bisnis. Nah, ini berbicara terkait dengan konsep manajemen bisnis secara menyeluruh di dalam fungsi manajemen. Kemudian pada pertemuan ke-14 itu kita masuk di materi konsep kepemimpinan. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan, kemudian hakikat dari kepemimpinan itu apa saja. Kemudian pada pertemuan ke-15 itu kita masuk di etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, ini menjelaskan tentang etika bagaimana dalam berbisnis, kemudian tanggung jawab dalam bersosial itu bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian pada pertemuan terakhir, yaitu pada pertemuan ke-16 itu kita akan melaksanakan ujian final atau final test. Nah, ini terkait dengan pertemuan mulai dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, seperti itu. Kemudian kita masuk di sistem pembelajaran pada mata kuliah ini. Jadi sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama terkait dengan perkuliahan. Jadi pada perkuliahan ini kita masuk sistem perkuliahan yang kita gunakan, yaitu sinkronus dan sinkronus. Jadi pada synchronous learning ini mahasiswa itu bisa belajar mandiri, jadi tanpa lagi harus bahwa dosennya itu harus menjelaskan sesuatunya, karena memang pada dasarnya dosen itu tidak semua tahu dari materi, yang paling tidak bisa saling bertukar informasi. Bisa jadi pada mahasiswa tersebut dia lebih tahu dan mungkin lebih pernah membaca di media sebelumnya, cuma hanya persoalan waktu saja, seperti itu. Kemudian pada synchronous learning tersebut
itu belajar bisa mandiri, kemudian dikerjakan kapan saja dan di mana saja, kemudian evaluasi tertulis dan terencana setiap sesi pertemuan. Kemudian perkuliahan berikutnya yaitu synchronous learning ya. Jadi ini dilakukan secara bersamaan, kemudian ada diskusi secara langsung, timbal balik dari dosen dengan mahasiswa, kemudian meningkatkan skill komunikasi dan presentasi. Nah, nanti pada saat jalannya perkuliahan itu nanti akan adanya komunikasi interaktif di dalam dan nanti presentasi juga seperti itu. Kemudian sistem pembelajaran berikutnya ada juga nanti melihat kondisi apakah daring nanti. Nah, kalau daring nantinya full daring nanti kita menggunakan LMS di dalam sistem pembelajaran. Kemudian sistem pembelajaran berikutnya itu terkait dengan kuis. Nanti pada saat selesai pertemuan kita akan mengadakan kuis untuk merefresh kembali apa-apa yang disampaikan kepada mahasiswa itu apakah teringat atau bagaimana. Nanti kita evaluasi. Kemudian terkait dengan penugasan. Nah, ini nanti secara terkait dengan tugas nanti ini tugasnya nanti ada yang dalam bentuk kelompok, ada yang juga yang dalam bentuk kelompok, tapi nanti laporannya nanti individu. Nah, ini akan diskusi, nanti ada presentasi terkait dengan pertemuan yang sudah dilakukan. Kemudian kuis dengan singkat terkait materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Nah, pada penilaian dari mata kuliah ini itu sebanyak 100%. Nah, komponen penilaiannya itu yang terdiri dari UTS itu bobot penilaiannya itu 25% atau ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester atau final itu bobot penilaiannya itu 25%. Kemudian tugas nanti terstruktur itu bobot penilaiannya itu 20%. Kemudian kuis atau interaksi di dalam keaktifan mahasiswa nantinya itu bobot penilaiannya 10%. Dan terakhir yaitu presensi atau kehadiran itu bobotnya 10%. Nah, nanti dalam kehadiran ini karena ini ada 16 kali pertemuan, jadi kita upayakan mahasiswa itu wajib mengikuti paling minimal 75% dari 16 kali pertemuan. Nah, kalau 16 kali pertemuan itu 75%, kurang lebih dia harus wajib masuk pada pertemuan tersebut sebanyak 14 kali. Seperti itu. Nah, kemudian berikut ini saya coba tampilkan cuplikan video pembelajaran tatap muka, khususnya saya ambil pada pertemuan ke-6 terkait dengan materi pengorganisasian dan prinsip-prinsip di dalam organisasi itu apa saja. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 mata kuliah dasar-dasar manajemen. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah masuk terkait dengan fungsi dari manajemen, salah satunya adalah perencanaan. Terkait dengan bagaimana itu planning, apa-apa saja yang akan dilakukan. Jadi untuk hari ini kita masuk di pertemuan atau materi pengorganisasian. Jadi materi tentang pengorganisasian dan apa-apa saja yang masuk di dalam apa-apa saja itu prinsip-prinsip di dalam organisasi. Prinsip organisasi itu seperti apa? Jadi langsung saja ke materinya. Nah, sekarang apa yang kalian bisa lihat dari materi poin yang di slide tersebut. Jadi situ ada bentuknya organisasi. Jadi organisasi itu bagian-bagiannya itu ada kerjasama tim, kemudian ada bisnis, ada marketingnya, ada leadershipnya, ada kepemimpinannya.
semua itu bagian dari organisasi. Supportnya, manajemennya itu juga seperti apa, itu masuk bagian dari organisasi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk apa-apa saja itu yang menjadi bagian dari organisasi, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan pengertian organisasi menurut para ahli. Jadi sebelum yang kita ketahui sekarang ini, sebelumnya itu sudah ada para ilmuwan atau para ahli yang mengungkapkan bahwa organisasi itu seperti ini. Jadi dari hasil ilmuwan teman para ahli ini baru didefinisikan apa itu yang dimaksud dengan organisasi. Jadi menurut Louis Allen, dia mendefinisikan bahwa pengorganisasian sebagai proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk tujuan memungkinkan orang untuk bekerja sama paling efektif dalam mencapai tujuan. Jadi dia maksudnya itu proses mengidentifikasi untuk mencapai tujuan agar supaya bisa berjalan efektif. Itu maksud organisasi menurut Louis Allen. Kemudian, nah ini ilmuwan dari Indonesia. Jadi Melayu SPH Tuban. Jadi ada salah satu ilmuwan yang berasal dari Indonesia yang mengungkapkan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang dimaksud, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan dan secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Jadi menurut Melayu Hasibuan ini, bahwa organisasi itu adalah proses penentuan pengelompokan. Jadi tingkat akhirnya itu adalah goalnya itu dia bagaimana bisa mendelegasikan, artinya memberikan wewenang atau memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Seperti itu maksudnya. Jadi bisa dipahami ini? Jadi ini hanya pengantar saja terkait dengan apa yang dimaksud dengan organisasi di dalam fungsi manajemen. Nah, sekarang ini apa ini? Dari beberapa penyampaian tadi terkait dengan pengertian organisasi menurut para ahli. Nah, sekarang apa itu organisasi? Jadi dengan demikian, pengorganisasian adalah sebagai proses yang memulai implementasi rencana dengan mengklarifikasi pekerjaan, hubungan kerja, dan secara efektif menyebarkan sumber daya untuk pencapaian hasil tujuan yang diidentifikasi dan diinginkan. Jadi dengan adanya organisasi ini sebenarnya memudahkan kita untuk mencapai apa yang diinginkan. Ada proses atau tahapan yang di dalam sebuah pengorganisasian. Yang pertama yaitu merefleksikan rencana dan tujuan. Jadi itu sudah jelas. Sebelum kita memulai apa yang namanya organisasi itu, kita harus tahu dulu apa rencana dan tujuan yang akan kita lakukan. Itu harus jelas di dalam sebuah organisasi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mengevaluasi hasil strategi pengorganisasian. Nah, kalau sudah kita bagi tugasnya, terlaksana programnya, itu tindak akhirnya adalah bagaimana evaluasi yang sudah dilaksanakan. Ini jadi bukan hanya di dalam pengorganisasian, apa saja di dalam sebuah perencanaan misalnya dan lain sebagainya, itu harus ada evaluasi akhirnya.
sekarang kita masuk di apa saja prinsip-prinsip di dalam sebuah organisasi. Jadi ketujuh prinsip organisasi ini yang sering kita temui di lapangan, yang sering kita jumpai di dalam sebuah organisasi. Nah, apa maksud darinya akan kita bahas satu persatu. Nah, pertama yaitu prinsip organisasi adalah perumusan tujuan yang jelas. Jadi tujuan dan arah merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan sebuah organisasi. Karena dari tujuan ini akan terlihat hasil yang akan dicapai. Kelompok aktivitas yang mempunyai tujuan yang sama harus mempunyai seorang pimpinan dan rencana. Jadi prinsip yang pertama itu adalah perumusan tujuan yang jelas. Jadi tujuannya itu harus jelas. Goalnya itu seperti apa? Karena ketika kita mau beranjak ke prinsip yang lain, kita harus tahu dulu tujuannya itu seperti apa, harus jelas. Itu maksudnya dari prinsip organisasi. Misalnya di dalam sebuah program himpunan itu misalnya apa? Ada pemilihan organisasi misalnya, atau organisasi profesi ataupun himpunan, pasti dia punya tujuannya itu sudah seperti apa. Tujuan itu pasti sudah jelas. Apa-apa yang menjadi tujuannya di dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan? Gimana? Oke, dalam sebenarnya di terakhir kita sudah berbicara. Nah, sekarang kemudian prinsip yang kedua terkait dengan pembagian kerja. Jadi dalam pembentukan sebuah organisasi harus terlihat dengan jelas akan pembagian kerja dari masing-masing unit organisasi. Hal ini supaya tidak terjadi tumpang tindih aktivitas yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa pembagian kerjanya ini, kerjaan ini harus jelas. Jangan misalnya satu orang kita kasih dia tugasnya pembagian kerja, kamu tugasmu ini, yang kamu kerja itu ini. Lantas ada orang lain juga kita kasih pekerjaan seperti itu dengan pekerjaan yang sama misalnya. Nah, itu nanti akan menimbulkan konflik. Jadi kalau misalnya sudah menimbulkan konflik atau sudah masing-masing saling tumpang tindih pekerjaan, pasti akan berpengaruh dengan tujuan yang akan dicapai. Kalau sudah terjadi konflik, pasti berdampak dengan yang lain. Seperti itu maksudnya terkait dengan. Nah, sekarang prinsip yang berikutnya adalah koordinasi. Jadi koordinasi ini sangat penting juga di dalam sebuah prinsip organisasi. Koordinasi merupakan hal yang mengatur organisasi, sehingga antara peraturan dan tindakan dalam organisasi tidak bertentangan. Koordinasi ini merupakan cara yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, seperti itu, bisa kalian lihat di seperti gambar tersebut, apa kira-kira maksud dari garis-garisnya tersebut. Jadi kalau pimpinan itu dilihat dari atas, pimpinan yang garis merah itu diasumsikan kalau dia adalah sebagai pimpinan atau manajer. Jadi dia itu memberi koordinasi itu pada sama siapa saja. Dari semua bawahannya dia beri, jadi dia koordinasinya artinya semua dia bisa koordinasikan, dari bawahannya, anggotanya, staf-stafnya dan lain sebagainya. Koordinasinya. Begitu juga garis warna abu-abu atau biru. Dia diasumsikan sebagai anggota, dia koordinasinya sesama anggota. Tapi kalau dari atasan tadi, dia koordinasinya semua yang dia bisa koordinasikan. Seperti itu. Maksud dari garis koordinasi. Garis koordinasi
proses atau prinsip dalam organisasi tadi kita sudah bahas terkait dengan pengorganisasian dan prinsip organisasi. Oke, sampai di sini saya buka pertanyaan. Apa ada yang bertanya terkait materi organisasi hari ini? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Di sini saya akan mencoba bertanya. Pertanyaan saya, jelaskan ciri-ciri organisasi itu apa? Oke, Demikian, terima kasih. bisa tampung dulu ya. Pertanyaan berikutnya ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri. Saya ada yang menerangkan apa maksud dari adanya Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, saya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang tadi, dia ciri organisasi itu seperti apa? Jadi salah satu ciri organisasi itu dia terdiri dari lebih dari orang, lebih dari 2 orang. Artinya dia sudah terbentuk dari yang namanya kelompok. Nah, kalau sudah ada yang namanya kelompok, itu memudahkan kita untuk membentuk sebuah organisasi. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau sudah salah satu ciri-cirinya itu adalah dia terdiri dari kelompok. Nah, kelompok inilah yang memudahkan kita untuk membentuk sebuah organisasi. Oke. Bisa dipahami maksudnya apa? Oke, pertanyaan berikutnya terkait dengan apa tadi? Termasuk dari prinsip prinsip dari organisasi tadi. Jadi prinsip organisasi tadi itu adalah bagian dari tahapan-tahapan yang kita temui di dalam sebuah organisasi. Jadi tahapan-tahapan tadi itu mulai dari pembagian kerja, kemudian satuan komando, disiplin dan lain sebagainya ini itu harus jelas seperti apa maksudnya. Jangan karena komponen-komponen prinsip organisasi tadi itu pasti akan kita jumpai di dalam sebuah organisasi. Sebelum kita jumpai itu kita harus pintar-pintar bagaimana kira-kira kalau kejadian seperti itu. Mulai semua tadi dari 7 komponen tadi itu akan jelas nantinya bagaimana prinsip-prinsip di dalam sebuah organisasi yang akan kita hadapi ke depan. Saya itu cukup. Jadi kalau saya bertanya lagi, tidak ada. Oke, jadi saya kira kita materi kita pertemuan kenal hari ini. Jadi minggu depan kita nanti akan masuk di materi komunikasi dan teori motivasi. Itu nanti akan berbicara komunikasi itu seperti apa, kemudian teori-teori motivasi itu seperti apa. Jadi ada banyak nanti akan kita bahas terkait minggu depan itu di pertemuan berikutnya. Jadi kalau fungsi-fungsi manajemen tadi kita sudah jelas. Minggu kemarin kita sudah berbicara terkait dengan perencanaan atau planning. Kemudian hari ini kita berbicara terkait dengan pengorganisasian. Nah, minggu depan kita masuk di fungsi manajemen juga terkait dengan komunikasi dan teori komunikasi dan teori motivasi. Ya, saya kira itu saja. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita sampai ketemu minggu depan. Saya harap minggu depan kita masuk sesuai di jam yang sama. Kemudian masuknya tepat waktu. Kita masuk di
di ruangan yang sama. Kira cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.